Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam ya untuk rekan-rekan guru sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu ya, jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan membahas ya terkait video informasi terkait 4 jalan alternatif ya bagi guru-guru lulus PG P3K 2021 di sekolah induk tidak ada kuota formasi ya. Kira-kira apa jalan alternatif ya bagi guru lulus PG P3K 2021 di sekolah induk tidak ada kuota formasi. Jadi sebenarnya di sini ada 4 Bapak Ibu yang kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah penempatan ya di sekolah lain. Tentunya seperti itu ya. Itu sudah ada di Permenpan RB sebenarnya ya, Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Kemudian formasi mengikuti guru PG. Ini juga sudah pernah dibahas oleh Prof Nunuk ya. Kemudian masuk cloud dulu. Ini dibahas juga di rakor Bapak Ibu ya. Kemudian penempatan di luar instansi. Nah, tentunya seperti itu ya. Di luar instansi tetapi ya, ada tetapinya, tetapi tidak di luar daerah kewenangan. Nah, tetap ada di dalam daerah kewenangan. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan disclaimer konten ya, bahwasanya seluruh isi video dalam konten ini jadikan saja sebagai tambahan referensi ya, dan yang resmi datang dari Kemendikbud dan Panselnas. Jadi untuk video kami ini jadikan saja tambahan referensi, jangan dijadikan patokan utama. Oke, kita langsung to the point saja ke informasinya terkait 4 jalan alternatif bagi guru lulus PG di sekolah induk tidak ada kuota formasi. Sebagaimana dimaksud ya, bahwasanya untuk penempatan guru lolos PG itu ada yang namanya penempatan sekolah induk ya. Berarti ini pengunci formasi, ada ketersediaan kuota di sekolahnya. Kemudian ada penempatan sekolah induk dalam instansi ya. Jadi Bapak Ibu menempati sekolah lain tetapi masih dalam instansi Bapak Ibu. Kemudian ada penempatan non sekolah induk antar instansi. Ini bisa di luar daerah Bapak Ibu ya, tetapi masih dalam wilayah daerah kewenangan. Berarti tidak terlalu jauh ya, bisa jadi di kabupaten tetangga ya, seperti itu. Kemudian belum dapat ditempatkan, ini ketika dicarikan formasi sesuai dengan mapelnya, kebutuhannya itu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Bahkan secara nasional itu sudah tidak ada lagi. Makanya masuk dalam kategori belum tidak dapat ditempatkan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya ada beberapa langkah alternatif bagi pelamar prioritas 1 yang di sekolah induknya tidak ada formasi ya. Di sini kita akan coba bahas lebih mendetail Bapak Ibu ya. Nah, kita akan bahas lebih mendetail di sini. Nah, di sini kita perhatikan tabel ini dulu Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa mapel ya, yang kemungkinan ya mapel-mapel ini nanti ada yang menyangkutkan guru lolos PG-nya ya. Karena mungkin ketersediaan kuota formasi tidak berimbang dengan jumlah pelamar yang sudah lolos passing rate, seperti itu ya. Nah, ini kami buat ya, ini bukan file resmi tapi ini kami buat sebagai bahan konten ya untuk Bapak Ibu sekalian. Di sini ya kita bisa perhatikan bahwasanya anggaplah mata bahasa yang sering sekali ini yang diperdebatkan adalah mapel ini, bahasa Inggris dengan PKWU. Ini 2 mapel ya, di mana-mana rakor Kemendikbud, guru honorer ya, forum honorer selalu mengkaitkan dengan kedua mapel ini. Karena memang ini yang paling banyak guru PG-nya, sedangkan jumlah kebutuhan di setiap instansi itu sedikit. Sehingga itu mapelnya gemuk Bapak Ibu ya. Sehingga menyebabkan banyak guru lolos PG di mapel bahasa Inggris dengan PKWU itu tidak mendapatkan kuota formasi bahkan secara nasional ya. Nah, kita coba lihat ya. Anggaplah seperti ini. Bahasa Inggris formasinya ada 5 ya. Jadi kuota formasi di instansi ya, anggaplah apa namanya, instansi A ya. Di instansi A ini formasi yang disediakan di semua sekolah ya itu cuma 5. Sedangkan jumlah guru PG bahasa Inggris di instansi ini di semua sekolah itu ada 10 Bapak Ibu ya. Nah, ada 10, berarti ini berlebih ya. Jumlah guru PG-nya berlebih dengan jumlah kebutuhan kuota formasi, sehingga menghasilkan mapel yang gemuk. Nah, ini yang kami katakan tadi bahwa kemungkinan belum dapat ditempatkan Bapak Ibu ya. Belum dapat ditempatkan, itu tidak mendapatkan penempatan. Nah, kalau posisinya seperti ini,
jumlah guru PG satu instansi itu 10, formasi satu instansi 5, maka yang akan mendapatkan formasi itu cuma 5 Bapak Ibu ya, cuma 5. Sedangkan pelamar prioritas yang tidak mendapatkan formasi di instansi ini 5. Jadi kemungkinan yang akan didapatkan jalan alternatif untuk kedua guru lolos PG ini cuma 2. Yang pertama dulu adalah masuk cloud ya, yang pertama adalah masuk cloud. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan formasi dari luar instansi ya. Saya ulangi, mendapatkan formasi dari luar instansi. Tidak mungkin mendapatkan formasi di sekolah lain dalam instansinya. Karena kami katakan di sini bahwa ini kuota formasinya ini sudah satu instansi Bapak Ibu ya. Ini sudah satu instansi. Sehingga yang 5 ini sudah dipastikan tidak mendapatkan kuota di instansinya. Jadi harus masuk cloud dulu atau mendapatkan formasi di luar instansinya, tetapi tetap masih dalam wilayah kewenangan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, seperti itu alur singkatnya ya. Sekarang kita lanjut di sini. Nah, jadi di sini kemungkinan ya peserta yang tidak dapat formasi itu bisa ditawarkan ke Pemda yang lain Bapak Ibu ya. Itu bisa ditawarkan ke Pemda yang lain, tetapi itu dengan catatan bahwasanya ada konfirmasi ya. Ada konfirmasi Pemda yang dituju apakah mau menerima atau tidak. Tetapi Bapak Ibu harus pahami bahwa kalau ditawarkan ke Pemda lain itu tetap berada dalam satu wilayah kewenangan ya. Masih berada dalam satu wilayah kewenangan. Tidak dilempar ke antar pulau sih, sebenarnya begitu Bapak Ibu, tidak seperti itu. Kemudian alternatif kedua adalah masuk cloud atau keranjang ya. Masuk cloud atau keranjang kalau di sekolah lain sudah tidak ada formasi. Nah, kalau misalkan di instansi Bapak Ibu itu sudah tidak ada formasi sesuai dengan mapel Bapak Ibu, maka itu Bapak Ibu bisa mendapatkan formasi dari instansi lain. Berarti ada ditawarkan ke Pemda lain, tetapi tetap dalam satu instansi. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk cloud atau keranjang untuk mengisi formasi di seleksi selanjutnya. Beda kalau misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Beda kalau misalkan seperti ini ya. Anggaplah seperti ini. Misalkan mapel ini ya, mapel PKN. Misalnya ini dalam nomor mapel PKN, formasinya 5, jumlah PG-nya 5. Ya, ini kan mengisi formasi semua. Misalkan dari salah satu guru lolos PG ini di sekolah induknya tidak tersedia guru mapel PPKN, maka nantinya dia bisa mendapatkan formasi dari sekolah lain yang tidak ada guru PKN yang lolos PG-nya. Berarti formasi mengikuti guru PG atau bisa juga guru ini mendaftar di sekolah lain yang memang masih sangat kekurangan guru tanpa menggeser guru induknya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini tidak masalah ya. Ini tidak masalah meskipun di sekolah induknya tidak ada formasi, karena dia bisa melamar formasi di sekolah lain dalam instansi, atau ada istilah formasi mengikuti guru induk, guru lolos PG. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus dipahami. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini kita lanjut lagi. Nah, ini tadi bagi yang sudah tidak ada formasi di instansinya. Ini solusinya 2. Nah, ini solusi bagi guru lolos PG yang di daerahnya sebenarnya masih ada kuota yang bisa diisi. Nah, di instansinya masih bisa diisi. Jadi belum perlu untuk keluar daerah. Belum perlu untuk masuk ke cloud terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa tim katakan, anggaplah ini ya, di sekolah B itu ada guru lolos PG. Nah, ada guru lolos PG ya. Di sekolah C juga ada guru lolos PG. Kemudian di sekolah B dan C memang masih membutuhkan ya masing-masing satu guru. Tetapi ya di sekolah B dan C itu tidak ada kuota formasi. Padahal ada guru PG-nya dan memang memenuhi syarat karena kekurangan guru. Sedangkan di sekolah lain, misalkan di sekolah A, itu ada formasi, justru ada formasi Bapak Ibu ya, ada formasi 2 dan juga ada guru PG 2, ada guru induk 2 di sini di sekolah A. Tetapi kedua guru ini itu tidak bisa mengisi formasi di sekolah A dengan asumsi tidak lolos PG. Nah, jadi kalau seperti itu, maka ini bisa terjadi perubahan formasi. Formasi yang ada di sekolah A ditarik masuk ke sekolah B. Formasi yang ada di sekolah A ditarik masuk di sekolah C. Kenapa? Karena guru induk di sekolah A
itu tidak bisa digeser, tetapi tidak bisa juga mengisi formasi. Sedangkan di sisi yang lain, di sekolah B itu kekurangan guru, di sekolah C kekurangan guru, tetapi ada guru lulus PG-nya. Makanya ini sudah adil. Formasi yang ada di sekolah A ditarik masuk di sekolah B dan diisi oleh guru lolos PG yang ada di sekolah B dan ada di sekolah C. Nah, seperti itu ya. Ini tidak perlu keluar daerah. Ini tidak perlu keluar daerah dan tidak perlu masuk cloud. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Oke, mantap sekali ini video. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sedangkan kalau misalkan rekan-rekan guru lulus PG dalam satu instansi itu tidak ada formasi di sekolah induknya dan memang dicarikan sudah tidak ada lagi kuota di sekolah induk yang cocok dengan linearitas mapel Bapak Ibu, maka Bapak Ibu itu kemungkinan akan masuk dulu di cloud ya. Masuk dulu di cloud ya, Bapak Ibu masuk dulu di cloud atau keranjang dengan asumsi Bapak Ibu akan dicarikan formasi yang masih lowong nantinya ya, akan dicarikan formasi yang masih lowong atau menunggu seleksi berikutnya, atau Bapak Ibu menunggu sampai ada guru yang pensiun. Kan seperti itu logikanya ya. Ini juga salah satu solusi. Ini juga salah satu solusi ya, tapi solusi yang ya pahit sih Bapak Ibu ya. Kemudian terkait dengan hal itu, Bapak Ibu tidak usah panik bahwasanya file Excel yang beredar kemarin yang mengatakan banyak guru yang dilempar di luar daerah kewenangan, banyak guru yang tidak mendapat informasi, itu belum valid. Karena di sini ada informasi bahwa ada kemungkinan peningkatan usulan kebutuhan guru Bapak Ibu ya di beberapa Pemda di Indonesia, sehingga kita jadikan bahwa yang file Excel itu adalah data sebelum rakor. Jadi mudah-mudahan saja Bapak Ibu bisa mendapatkan penempatan semua nantinya ya. Mudah-mudahan saja seperti itu. Nah, di sini juga sudah dikonfirmasi oleh Prof Nunuk, Bapak Ibu guru tercinta, saat ini beredar file Excel tentang penempatan guru P3K yang menyebabkan kebingungan dan kepanikan para guru karena disebutkan bahwa ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Oleh karena itu saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama Bapak Ibu adalah file Excel yang beredar itu tidak benar. File Excel yang beredar itu tidak benar. Yang kedua adalah kami baru selesai rakor dan kesepakatan dengan Pemda hanya jumlah formasi dan belum sampai ke nama individu. Jadi belum ada penempatan individu Bapak Ibu ya. Jangan dipercaya file Excel itu. Kemudian ketiga, tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangan. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.